Jumpa lagi pemirsa, informasi kembali hadir di hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Terima kasih para penonton yang telah mensubscribe. Semoga Anda sehat, lancar rezekinya. Jangan lupa subscribe-nya biar jangan ketinggalan berita dan informasi dari saya. Inilah berita dan informasinya. Pengumuman tambahan penerbangan, pemberkasan PMI dan pemberangkatan PMI Korea tanggal 25 dan 26 Agustus 2024 disampaikan kepada pekerja migran Indonesia PMI program G2G Korea yang namanya ada dalam daftar lampiran wajib hadir di lokasi tersebut di bawah untuk melaksanakan pemberkasan PMI dan persiapan keberangkatan dengan urutan sebagai berikut. Nomor urut 1 sampai dengan 193 wajib hadir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul di Hotel Jakarta Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan akan berangkat pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Nomor urut 119 sampai 245 wajib hadir hari Minggu 25 Agustus 2047 di Hotel Royal Jakarta Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan akan berangkat pada hari Senin 26 Agustus 2024. Perubahan lokasi akan disampaikan kemudian. Adapun bagi PMI dengan jadwal terbang sesuai dengan pengumuman nomor urut tetap mengikuti ketentuan pada pengumuman yang dilakukan mulai 1 Juni 2022. Korea sudah tidak memberlakukan karantina bagi pekerja asing yang masuk ke Korea. Namun untuk bisa masuk ke Korea, pekerja harus memperbolehkan vaksinasi dosis ketiga booster apabila vaksin dosis kedua melebihi 180 hari sejak vaksinasi kedua dilakukan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada sertifikat vaksin. Pembatalan dan penundaan penerbangan dengan alasan penting dan mendesak hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 hari sebelum tiba di Hotel Royal Jakarta dengan mengisi form surat tunda terbang terlampir dan mengirim melalui email ke pemberangkatan Korea gmail.com, dan apabila tidak dapat hadir tanpa pemberitahuan sebelumnya maka dianggap mengundurkan diri dari program ini. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan bagi PMI khusus penerbangan tambahan. Sehubungan telah dilakukan medical check up oleh PMI dalam lampiran pengumuman ini maka PMI wajib tetap menjaga kesehatan masing-masing agar proses pemberangkatan dapat berjalan dengan lancar, melakukan pembayaran iuran jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan selama dan sesudah asuransi masa, dan penempatan informasi terkait pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan selama dan setelah bekerja akan kami sampaikan pada pengumuman berikutnya. Bagi PMI yang pernah overstay melebihi batas izin tinggal di Korea ilegal serta pernah menjadi swasta di Korea melakukan tindak kriminal
di Korea dan mengubah identitas, nama atau tanggal lahir dimohon dengan sukarela untuk mengundurkan diri. Wajib membawa perlengkapan berikut: KTP untuk pembuatan buku tabungan di Korea, mengunduh dan mencetak travel code terlampir sebanyak 1 lembar, membawa kemeja putih, celana berwarna gelap dan dasi berwarna hitam, dan kaos kaki minimal 5 buah untuk kegiatan pra-pemberangkatan di Jakarta dan pelatihan di Korea. Buku dan alat tulis lengkap, membawa minimal 1 baju batik untuk dipakai saat dijemput oleh sajang user di hari terakhir pelatihan di Korea, membawa uang saku dalam bentuk won minimal 500 won untuk biaya hidup selama 1 bulan pertama tinggal di Korea, membawa SLC lengkap, tidak wajib dicetak, dapat berupa soft copy yang disimpan dalam HP yang diunduh dari akun EVS bagi PMI reguler, dan SLC yang dibawa dari Korea bagi PMI re-entry. Bagi PMI yang mengalami kendala akun EVS bermasalah sehingga tidak dapat mengunduh SLC, dapat meminta bantuan ke BP2MI di penginapan pra-pemberangkatan, membawa obat-obatan untuk keperluan pribadi secukupnya, serta pakaian untuk antisipasi 4 musim di Korea. Adapun makanan benda yang dilarang untuk dibawa adalah sebagai berikut: membawa bahan makanan dan makanan hasil olahan pertanian, kehutanan, dan peternakan, kecap, saus, sambal, bumbu, pecel, dapur, buah-buahan, mie instan, bawang goreng, kerupuk, susu, dan lain-lain. Informasi lebih lanjut terkait barang yang tidak boleh dibawa ketika penerbangan dapat dilihat pada tautan berikut di www.bmp2mi Korea. Pengumuman tambahan barang yang tidak boleh dibawa ketika penerbangan: dilarang membawa obat-obatan yang mengandung dextromethorphan, umumnya merupakan obat flu, dan tidak membawa obat-obatan dalam jumlah banyak. Dilarang membawa benda cair, parfum, pasta gigi, sabun mandi, dan muka. Air minum ukuran melebihi 100 mm. Dilarang membawa power bank berkapasitas di atas 100 Wh, parfum, aerosol, contoh es, gunting kuku, alat cukur, dan korek api. Power bank berkapasitas kurang dari 100 Wh dapat dibawa pada tas yang dibawa ke kabin dan tidak dimasukkan ke bagasi. Ketentuan berat barang bawaan tas untuk kabin dalam pesawat maksimal 7 kg, serta untuk bagasi maksimal 30 kg. Garuda Indonesia dan 23 kg Korea Air wajib mengikuti peraturan yang ada di penginapan pra-pemberangkatan. Larangan merokok di area penginapan, menjaga protokol kesehatan, dan tidak keluar dari area penginapan tanpa seizin petugas BP2MI. Diperhatikan bahwa keberangkatan dapat ditunda untuk dijadwal kembali apabila PMI sakit atau dinyatakan unfit berdasarkan hasil pemeriksaan sifilis dan tubulis. Penetapan jadwal berikutnya dan kesediaan menunggu sepenuhnya merupakan kewenangan pemberi kerja. Pemberangkatan PMI ke Korea adalah kewenangan penuh pihak HRD
Korea, pemberi kerja di Korea, dan fasilitas oleh BP2MI dalam proses pemberangkatan, sehingga apabila ada oknum atau pihak yang mengaku dapat membantu proses pemberangkatan ke Korea atau menghambat proses pemberangkatan PMI dengan berbagai macam alasan, maka hal tersebut adalah tidak benar sama sekali. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan ke email pemberangkatan Korea itu. Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2024.